Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum memulai pelajaran, Abi harapkan kalian sudah sarapan, sudah memakai seragam, dan juga sudah melaksanakan sholat duha dan kegiatan paginya dengan baik ya. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, silahkan siapkan buku tematiknya. Kita akan mulai pembelajaran tema 3 ya, di pembelajaran keempat dan kelima. Dibuka bukunya halaman 31. Baik, poin bahasan kita pada pagi hari ini, yang pertama, kita akan membahas tentang keanekaragaman masyarakat. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dengan media lainnya. Yang ketiga, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang keempat, organ pencernaan manusia dan fungsinya. Ya. Kita masuk ke pembahasan pertama, keanekaragaman masyarakat. Bisa kalian cermati gambar pertama ini hingga gambar ke-6, ini merupakan keanekaragaman yang ada di masyarakat kita, ya. Ada yang sedang berjualan di pasar tradisional, ada yang sedang kerja bakti, ada yang sedang belajar dengan sistem modern ya. Kemudian ada yang sedang berbelanja di pasar modern, ada yang kerja bakti di sekolah. Terus kemudian ini ada yang sedang belajar di dalam kelas ya, yang orang Indonesia ini ya. Nah, keanekaragaman masyarakat di setiap daerah atau lokasi itu berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat sosial dan budaya masyarakatnya ya. Keanekaragaman di Indonesia mungkin akan berbeda dengan keanekaragaman yang ada di luar Indonesia, ya. Dengan negara tetangga misalnya Malaysia, contohnya atau Singapura atau Thailand, itu akan berbeda keanekaragaman masyarakatnya. Itu disesuaikan dengan kondisi atau tingkat sosial dan budaya masyarakatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dan elektronik. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ini penjelasannya. Pertama, kelebihan iklan di media cetak itu dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya ya. Iklan media cetak itu contohnya iklan yang ada di koran atau di majalah seperti itu ya. Itu dapat dibaca berkali-kali ya. Kemudian bisa kita simpan. Yang kedua dapat membuat orang yang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisannya. Jadi orang yang membacanya bisa berpikir lebih lebih dalam lagi gitu ya, tidak hanya sepintas saja. Yang ketiga, bisa disimpan atau dikolek isi informasinya. Ya, itu tadi sama seperti poin pertama. Yang keempat, harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya gitu ya. Jadi ketika kita mau membeli atau dari distributor ya mau mendistribusikannya itu tidak perlu biaya yang mahal, harganya terjangkau jika iklan media cetak. Kemudian lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks ya. Jadi informasi yang bersifat kompleks sekalipun itu bisa dijelaskan dalam iklan di media cetak karena space-nya, tempatnya bisa lebih luas, lebih banyak gitu ya. Selanjutnya apa kekurangannya di media cetak, iklan di media cetak? Kekurangannya dari segi waktu media cetak itu lambat dalam memberikan informasi ya dari segi waktunya. Jadi media cetak itu lambat dalam memberikan informasi, berbeda dengan media yang bukan cetak gitu ya. Misal media elektronik itu bisa cepat kita mendapatkan informasi. Tapi kalau media cetak, karena media cetak ya tidak dapat menyebarkan langsung beritanya, jadi harus menunggu dulu, harus menunggu turun cetak, harus dibuat dulu, diedit dulu, kemudian harus menunggu antrian dulu untuk bisa dicetak, terus didistribusikan ke para penjual media cetak tersebut gitu ya. Jadi prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, biaya produksinya cukup mahal gitu ya. Biaya produksinya untuk bisa memproduksi itu kan butuh kertas, terus butuh tinta gitu ya, terus butuh apa belum lagi membayar karyawan-karyawan di sananya gitu ya. Biaya produksinya cukup mahal. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan dengan media elektronik. Apa sih kelebihan iklan media elektronik? Pertama dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebar berita ke masyarakat. Kalian bayangkan saja, sekarang kita bisa mengakses informasi dengan lebih cepat melalui internet, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, ataupun misalkan di televisi, di radio, itu bisa dengan cepat gitu ya kalau menggunakan media elektronik. Ya. Berbeda dengan tadi media cetak, kita harus nunggu dulu turun cetak dulu baru kita tahu informasinya. Kalau
Media elektronik tidak, ya. Ini kelebihannya. Bisa dalam waktu yang singkat kita bisa tahu informasi dari bahkan seluruh dunia kita bisa tahu informasinya. Kemudian kedua, media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya, para pendengarnya untuk memahami berita, khususnya pada media elektronik televisi, ya. Jadi ketika kita menggunakan media elektronik, iklan yang ditampilkannya kita akan bisa lebih mengerti karena ada audio, ada suara dan ada visual, ada gambar yang bisa kita lihat. Gitu ya, selain gambar ada suaranya, ya. Jadi kita bisa lebih memahami isi iklannya apa. Tapi ada kekurangan juga nih iklan di media elektronik, yaitu dalam penyediaan berita pada media elektronik tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan. Jadi ketika iklannya misalkan sudah lewat gitu ya, kita tidak bisa melihat kembali kecuali kalau iklannya tersebut diulang-ulang dalam jeda waktu misalkan per 1 jam ada lagi muncul iklannya gitu ya. Jadi tidak bisa disimpan seperti iklan media cetak gitu ya. Itu kekurangan iklan media elektronik. Kemudian kita lanjut ke teori ketiga, bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, kita harus tahu dulu nih, interaksi itu apa sih gitu ya. Interaksi itu adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh baik antara individu dengan individu, satu orang dengan satu orang yang lain, atau individu dengan kelompok, satu orang dengan banyak orang, atau kelompok dengan kelompok, ya, antara banyak orang dan banyak orang lagi, gitu ya. Itu dinamakan interaksi, gitu ya. Ada kegiatan komunikasi antar individu satu dan individu yang lain, atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, ya. Itu namanya interaksi. Nah, kemudian suatu kegiatan interaksi dilakukan karena hal tersebut sudah mendarah daging di dalam tubuh setiap manusia. Sudah menjadi kodratnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari makhluk hidup yang lainnya, gitu ya. Jadi kita manusia itu sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Sekuat apapun kita, ya manusia, kita pasti membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Karena itu sudah kodratnya manusia yang sebagai makhluk sosial, gitu ya. Nah, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial antara lain kegiatan jual beli yang terjadi di pasar tradisional maupun modern ya, tadi yang seperti dicontoh di gambar pertama. Kemudian belajar kelompok, kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal ya, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi organ pencernaan. Organ pencernaan di sini alat pencernaan manusia itu dibagi dua. Pertama ada saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, saluran pencernaan ini adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh. Ya, salurannya itu dimulai dari mulut. Ya, jadi menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh. Yang kedua, ada kelenjar pencernaan. Terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Kelenjar pencernaan ini adalah organ pada manusia yang menghasilkan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan makanan. Nah, makanan yang ada di dalam tubuh kita itu diproses, dicerna itu karena bantuan dari enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ini salah satu yang ada di dalam kelenjar pencernaan. Itu dia ada di kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nah, saluran pencernaan kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari mulut. Mulut adalah organ yang mengubah makanan, yang berfungsi mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, ya. Karena di mulut ini ada proses ada proses namanya mekanik gitu ya. Jadi di dalam mulut makanan yang masuk lewat mulut itu akan diproses dari yang partikel besar, kemudian diproses menjadi partikel yang lebih kecil oleh bantuan gigi pastinya ya. Kemudian lanjut masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini fungsinya untuk mengantarkan makanan menuju ke lambung. Tadi dari mulut, kemudian dihantarkan melalui kerongkongan menuju ke lambung. Itu dari kerongkongan ya. Nah, kemudian dari kerongkongan menuju lambung. Nah, di lambung itu ada proses mengubah makanan menjadi lebih lembut lagi. Kalau tadi di mulut hanya mengubah partikel besar menjadi partikel yang lebih kecil, sedangkan di lambung itu mengubah makanan menjadi lebih lembut lagi seperti bubur gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke usus halus ya. Dilanjutkan ke usus halus. Ini yang berfungsi untuk memecah makanan dan menyerap makanan
Ya, nah tempat penyerapan makanan ini adanya di usus halus. Kemudian lanjut ke usus besar. Nah, di usus besar di sini terdapat proses pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Nah, jadi adanya di usus besar nih ketika di lambung tidak bisa dicerna. Nah, nanti diproses ya di usus besar ya di mulai pembusukan sisa-sisa makanan tadi yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Nah, barulah dari usus besar dari sisa-sisa makanan tadi itu dikeluarkan melalui anus ya. Ini anus ini fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Seperti itu. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Manusia itu terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan juga pankreas. Nah, kelenjar ludah ini berfungsi menghasilkan enzim ptialin yang berguna mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, tadi ya seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa tubuh kita menyerap makanan itu melalui bantuan-bantuan enzim. Yang salah satunya ini adalah enzim ptialin yang ada di dalam mulut ya adanya di kelenjar ludah itu yang berguna mengubah zat tepung menjadi gula. Kemudian ada di hati itu penghasil getah empedu untuk menghancurkan partikel-partikel lemak menjadi lebih halus, gitu ya. Selanjutnya pankreas menghasilkan enzim tripsin, kemudian amilase dan juga lipase. Ini juga sama ya untuk menyerap sari makanan. Seperti itu. Nah, proses pencernaan manusia itu dibagi dua. Ada proses secara mekanik dan ada proses secara kimiawi. Nah, proses secara mekanik yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya menggunakan gigi. Ini ini pencernaan proses mekanik ini biasanya terjadi di dalam mulut ya, karena mekanik itu proses penghancuran, pengubahan makanan dari bentuk kasar kemudian menjadi lebih halus, itu ya dengan bantuan gigi. Selanjutnya ada proses cara kimiawinya. Nah, proses cara kimiawi itu adalah proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim tadi, ya. Enzim-enzim pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, ada yang di dalam lambung dan juga ada di dalam usus, gitu ya. Proses pencernaan makanannya. Nah, itu saja teori kita kali ini untuk tematik ya. Nanti apabila ada yang belum paham, diputar kembali videonya dari awal ya, dipahami betul-betul, dipahami baik-baik sambil dibaca-baca sumbernya di buku paket juga ada ya, bisa minta bantuan orang tua untuk bisa memahaminya. Apabila masih belum paham juga nanti bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah hadir tepat waktu, yang sudah menyimak. Semoga ini bisa menjadikan ilmu tambahan untuk kalian ya. Dan tetap semangat belajar dari rumahnya, jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker saat keluar dan hindari kerumunan. Kita tutup dengan natatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.